nanti ya. Saya cuma mau nanya tadi, apa alasannya Indonesia tidak mau membuka hubungan diplomasi dengan Israel? Itu udah lama banget sampai bahkan Santo Gus Dur pun ya beliau mengaku bahwa sekalipun saya akan dibenci oleh semua orang Islam di Indonesia dengan statement saya. Bayangin sampai segitunya coba. Apa sih halangannya kita buka diplomasi dengan Israel ini? Malah kita lebih suka mendukung Palestina. Ada apa? Ya, saya kira pertanyaan sederhana. Nanti kemudian Ibu Monik akan melanjutkan. Ya, Ibu Koni, silakan. Oh, saya harus jawab nih. Oke. Iya, ini justru pertanyaannya kan heran kan kita kan. Nah, Ya, itu kan aneh buat saya. Ya, sederhana aja pasangnya. Saya kira Gus Dur yang sudah demikian hebat, kebetulan saya pernah diundang Mbak Yeni Wahid untuk bicara juga. Saya rasa tuh Gus Dur tuh hebat banget ya. Dan Gus Dur sudah jelas ngomong begini lah bahasanya. Rusia atau Cina yang katanya banyak komunis pun, ya kan, itu sudah dibuka hubungan diplomatik. Lah, Israel ini sumbernya agama, segala macam agama di sana. Dari mulai agama lahir pertama lah istilahnya. Kenapa kita nggak mau? Lah kalau saya pertanyaannya adalah kalau Gus Dur saja tidak mampu, nah gimana caranya nih kita melahirkan Santo Gus Dur tadi kalau kata Pak Fauzan yang baru yang berani bicara, karena menurut saya ini tuh yang terjadi adalah ada blocking communication. Jadi satu hal masih percaya ini urusan agama banget gitu. Nah ini makanya kita mesti harus terus mendorong, menerang jelaskan bahwa isu ini bukan isu agama. Terus mampu melawan propaganda yang salah. Itu aja saya kira Pak Zan. Karena Gus Dur saat menjadi presiden, saya rasa kemudian waktu itu sudah banyak pendukungnya. Mungkin saya harap sekarang kita bisa berlahan tapi pasti mendukung ini semua terjadi. Tapi sekali lagi kita dengan memahami juga situasi kebatinan masyarakat Islam Indonesia yang jelas segmentasinya lain-lain. Tadi contoh Ustadz Arifin Yahya misalnya kan, menyatakan apa, tapi dibantah oleh oleh Afsar Abdallah kayak gitu-gitu. Nah, saya nggak mau terjebak sana karena saya bukan ahli agama Islam. Tapi intinya memang perjalanan kita masih panjang, Pak Zan. Kita masih mesti sabar, tapi bukan berarti nggak bisa. Tapi saya sekali lagi yakin kalau Indonesia berani membuat UNCLOS 82 yang menghebohkan dunia gitu kan, harusnya kita mampu mendudukan juga Inggris dan Prancis paling tidak. Bagaimana sih solusi untuk menamaikan Israel? Demikian, Pak. Nampaknya ada satu titik yang belum clear. Alasannya apa? Apakah cuma sekedar propaganda agama sehingga bahkan Gus Dur saja takut? Apa sedemikian hebatnya? Atau jangan-jangan ini dalam pemikiran saya, mohon maaf kalau salah, jangan-jangan memang ada kepentingan menggunakan isu Palestina ini untuk kekuasaan, atau ada dukungan-dukungan tertentu menggunakan isu Palestina, atau bahkan mungkin jangan-jangan pelaku-pelaku teror ini dibiayai sama orang Palestina sendiri nih, dananya dikirim sana kirim sini balik, atau ada banyak sekali konspirasi teori, walaupun saya tidak suka dengan konspirasi teori, tetapi dengan bahkan Gus Dur saja tidak mampu melakukan pengakuan terhadap Israel, walaupun ia ingin sekali, bahkan sampai kalau lihat di video itu sampai meneteskan air mata ya waktu ngomong itu ya, begitu miris sekali hatinya itu. Nah ini kan ada yang aneh, Ibu Koni. Kalau saya melihatnya beginilah, mungkin kalau hubungan diplomatik pun terlalu ekstrim ya Pak Zang ya. Karena menduga-duga tadi mungkin saya nggak berani, karena akademisi kan harus data nih. Kalau saya udah baca datanya, ada transfer uang ke sana kemari, saling berkirim teroris misalnya tanda kutip, saya mungkin bisa bicara. Tapi saya belum punya data itu. Tapi yang pasti Pak Zang, kalau memang hubungan diplomatik dianggap berat, ya kan, dianggap terlalu ekstrim, why don't we start it like Taiwan? Taiwan itu sama kita nggak punya hubungan diplomatik, tapi kita punya hubungan dagang, gitu. Betul. Dan kalau kita bicara hubungan dagang, kita akan diuntungkan banyak. Contoh alat pertahanan. Sekarang kan kita mesti beli dari negara kedua atau ketiga, nggak bisa langsung ke Israel. Padahal kita banyak loh pakai, gitu kan. Nah itu kan kita jadinya dirugikan karena kita punya harus negara penghubung. Jadi itu contoh saja bagaimana misalnya kalau tidak mau langsung ke hubungan diplomatik, start dari sesuatu yang bisa. Hubungan dagang seperti yang dilakukan oleh Taiwan. Taiwan ini sekarang udah bertahun-tahun loh Pak Zan, nggak pernah bilang dia di kantor kedutaan, tapi coba aja main-main ke kantornya, udah lebih kayak kantor kedutaan dan sudah ada di mana-mana juga gitu kantor dagangnya. Saya kira demikian Pak Zan. Oke, jadi memang namanya masih ada satu rahasia besar bagi kita semua. Apa alasannya nggak mau? Saya kira kalau alasan ini kita tidak pernah tahu selama-lamanya, kayak Pak Jokowi saja. Mengapa tadi saya katakan Indonesia? Karena Pak Jokowi yang sudah statement
Dan bolak-balik bahkan Jokowi mengutuki Israel bolak-balik lagi bilang, waduh, saya bilang wah ini mainnya kurang jauh nih Pak Jokowi ini nampaknya. Ya, Oke, ini mungkin saya boleh ya, tanggapi sedikitnya Pak Zam. ya, ya, Ini ada yang barusan typing nih, LNC ya. Dia bilang bahwa saat kampanye Pak Jokowi berjanji akan menjadi hubungan dengan Israel kalau Palestina merdeka. Nah, kalau memang itu yang mau diambil pilihan itu, saya cuma mau jawab aja. Tadi kembali ke slide saya. ya. Kita mampu nggak menjaga sepadan likitan? Mampu nggak kita menjaga nanti kira-kira isu Laut Cina Selatan lah kalau terjadi sesuatu? Nah, Mampu nggak kita menjaga Papua, ya kan? Nah itu masih yang depan mata aja rasanya masih belum yakin 1000% bagaimana kita mau beresin deploy misalnya pasukan TNI ke Israel untuk mendukung kemerdekaan. Aduh kayaknya bingung saya kalau itu. Jadi saya lebih baik inward looking defense dulu kalau rapi. Nah baru kita mulai berpikir lah mendamaikan atau mendirikan kemerdekaan negara orang.